menyingkap rahasia jin qarin. Apa itu jin qarin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang jin qarin, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, Al-qarinu huwa syaitan musallat alal insani biidhnillahi azza wa jalla, ya'muruhu bil fahsya'i wa yanhahu 'anil ma'ruf. Jadi pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini adalah jin qarin. Apa jin qarin? Jin qarin adalah syaitan yang dikuasakan terhadap manusia tentu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana jin qarin ini memerintahkan manusia dengan fahsya, kekejian, dan mencegah manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan, dan Allah amat maha luas rizkinya, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti ada qarin. Dan qarin ini ada dua macam. Ada qarin dari kalangan jin, dan mereka adalah syaitan, dan mereka adalah jin kafir. Dan ada qarin berupa malaikat, dan dua-duanya ibarat barat dan timur, tidak mungkin ketemu. Dan keduanya bisa kita rasakan. Saya, Anda, atau siapapun bisa merasakan apabila hati kita ini terdorong untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kekejian, kemungkaran dan kezaliman, berarti jin yang ada pada badan kita itulah yang memberikan was-was untuk melakukan hal itu. Tapi jika yang kemudian diperintahkannya adalah memerintahkan kepada kebaikan, pada ibadah dan ketaatan, berarti itu adalah datang dari malaikat yang mencintai kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti apa jin qarin ini? Apakah setiap manusia memiliki jin qarin? Apakah para nabi juga memiliki jin qarin? Bagaimana pula dengan qarinnya para nabi? Dan apakah qarin ini juga akan meninggal ketika manusia yang diqarininya meninggal? Mudah-mudahan waktu yang sangat berharga ini kita akan mengupas sedikit mengenal di balik rahasia jin qarin ini. Di dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maksudnya kematian. Banyak orang yang lalai bahwa dirinya akan mati. Maka kami singkapkan tutup yang menutup matamu. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengalami sakaratul maut, maka hal-hal yang gaib disingkapkan kepadanya, di mana dia mampu melihat malaikat yang hendak menghampiri dan mencabut ruhnya. Ada juga yang mengatakan
dia mampu memandang catatannya. Semasa hidupnya dia sanggup memandang catatannya. Apakah catatan yang baik ataukah catatan yang buruk, disingkap semuanya. Sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam sekali. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan qarin yang berupa malaikat yang menyertai selama hidupnya dari dia lahir sampai dia wafat berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku, yang kucatat selama kau hidup. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Maka Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahannam semua orang yang sangat ingkar lagi keras kepala. Manna'ilil khairi mu'tadim murid, yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras. Qala qarinuhu rabbana ma abghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kemudian berkatalah setan yang menyertainya, maksudnya qarin yang menyertai selama hidupnya, dia pun berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Maka Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallami lil abid. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata qarin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kemudian yang kedua, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Di sini ada dua kata qarin. Ya, karena qarin itu ada dari kalangan malaikat yang mendorong kita untuk berbuat baik, dan yang kedua ada dari kalangan jin kafir, syaitan, yang memerintahkan kita untuk melakukan kekejian dan melarang untuk melakukan yang ma'ruf. Ini ayat yang pertama yang menetapkan adanya qarin. Dan kita tahu bahwa yang namanya qarin dari kalangan jin pasti kafir. Dan Allah izinkan dia bersarang di badan kita, lewat jalan darah kita, kemudian memberikan was-was untuk melakukan keburukan. Dia tidak memadaratkan kita, artinya tidak menyakiti secara fisik, tetapi dia memberikan was-was. Karena secara umum syaitan memang seperti itu, memerintahkan kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Memang begitulah syaitan. Diutus kepada Allah, diutus syaitan, diutus iblis untuk mencelakakan manusia sebagai bentuk dendam kesumat iblis kepada Adam dan anak turunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua Allah katakan dalam surah Zuhruf ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'ish an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan syaitan menyesatkannya, dan syaitan itu akan menjadi teman akrab karibnya. Di sini ada kata-kata fahuwa lahu qarin. Jadi orang-orang kalau seandainya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala,
lupa kepada salat, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bersedekah, lupa berbuat baik, berarti dia sedang diberikan waswas oleh qarin jin yang kafir syaitan itu ke dalam hatinya, sehingga kebaikan-kebaikan itu dilupakannya. Itu makna ayat ini. Jadi pada diri kita itu ada qarin yang memberikan waswas supaya kita lupa berbuat baik. Tetapi kalau seandainya hati seseorang itu dipenuhi dengan iman, dengan takwa, rajin ibadah, baca Quran, berzikir, maka qarin pun tidak bisa apa-apa terhadap kita. Karena memang dia tidak diciptakan untuk menguasai kita, tidak, hanya berikan was-was saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 38, Allah mengatakan walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Dia berinfak hanya untuk dilihat manusia, dipuji manusia, dipandang manusia. Dan kepada orang lain yang ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai qarinnya, temannya, maka ketahuilah dia itu syaitan adalah teman yang sangat jahat untuknya. Di sini ada kata-kata wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Jadi Al-Quran menetapkan adanya qarin. Setiap manusia ada qarin. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Kata Nabi SAW, tidaklah dari kalian seorang pun kecuali telah dikuasakan padanya teman dari kalangan jin. Sahabat bertanya, wa iyaka ya Rasulullah, apakah juga dirimu dalam badanmu ada qarin wahai Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan, wa iya, ya termasuk diriku. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin. Tetapi qarin jin yang ada pada badanku, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolong diriku, fa aslam, maka dia pun aslam. Sebagian para ulama mengatakan kalau dibaca dhammah fa aslamu, maka artinya jin itu tetap kafir tetapi tidak memerintahkan Rasul untuk melakukan kejahatan. Tidak pengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dibaca kemudian fathah bukan dhammah, fa aslama, berarti jin itu yang ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, sehingga dia tidak memerintahkan diriku, kata Rasul, kecuali kebaikan. Jadi ada yang mengartikan fa aslamu, artinya kemudian dia pun tidak bisa apa-apa denganku, tidak pernah melakukan keburukan kepadaku atau memberikan was-was keburukan, atau dibaca fa aslama, dia pun masuk Islam. Dan ini masyhur di kalangan para ulama, ada yang membaca dengan dhammah dan ada yang membaca dengan fathah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tetapi Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mensahihkan bahwa bacaannya ar-raf'u di dhammah fa aslamu, artinya tetap jin yang ada pada diri Rasul itu kafir, tetapi tidak bisa mencelakakan Rasul, tidak bisa memberikan was-was kepada Rasul. Rasul dihindarkan dari keburukannya. Tetapi Al-Qadi Iyadh, beliau membaca dengan fathah fa aslama, artinya qarinnya Rasul itu masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Baik yang dibaca dhammah ataupun fathah, keduanya tidak memadaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar di malam hari, ketika itu giliran Aisyah radhiyallahu anha.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, faghirtu alaihi, aku pun cemburu karena disangkanya Rasul keluar malam itu hendak ke istrinya yang lain. Faja'a fara'a ma asna, maka dia pun datang, kemudian dia melihat apa yang aku lakukan. Karena Rasul ketika pergi, Aisyah membuntuti di belakang. Kemudian ketika Rasul datang, Aisyah langsung balik. Jadi Rasul melihat apa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, malaki ya Aisyah, ada apa dengan kamu? Sibuk kali. Maka Aisyah mengatakan, fakultu wa mali la yagharu misli ala mislika ya Rasulullah. Aku cemburu wahai Rasul. Siapa yang tidak cemburu dengan dirimu? Maka Nabi SAW mengatakan, aku ja'aki syaitanuki ya Aisyah, apakah telah datang syaitanmu? Rasul mengatakan, apakah ada setanmu dalam badanmu? Apa telah datang setanmu? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, au ma'iya syaitan, apakah aku punya syaitan? Ataukah dalam diriku ada syaitannya wahai Rasul? Kata Rasul, na'am ya. Qultu, kemudian aku katakan, wa ma kulli insanin, apakah bukan hanya diriku, bahkan semua manusia juga ada setannya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, na'am ya, semua manusia ada setannya. Semua manusia ada qarinnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu mengatakan, wa ma'aka, bagaimana denganmu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, na'am ya, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Tetapi Rabbku telah menolong diriku sehingga dia pun masuk Islam, atau dia tidak bisa apa-apa dengan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa setiap manusia itu ada qarin. Sejak dia lahir sampai dia wafat, semua manusia tanpa terkecuali, mau orang biasa, mau orang saleh, mau para ulama, mau para santri, sampai kepada para nabi, dalam tubuhnya ada qarinnya. Saya, anda, siapapun ada qarinnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan kepada qarin itu untuk bersarang di hati manusia, untuk memberikan ujian, memberikan was-was kepada keburukan. Tetapi karena keadilannya, Allah pun kuasakan qarin yang lain dari kalangan malaikat untuk menyeimbangkan, supaya ada yang memerintahkan kepada keburukan, ada yang memerintahkan kepada kebaikan. Tergantung kita. Dan ingat bahwa qarin itu tidak menguasai kita secara mutlak, tidak. Qarin itu hanya bisa menguasai kita itu ketika kita lemah iman. Ketika kita kemudian lemah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, lari dari Quran, tidak berzikir, barulah kemudian mereka menguasai kita. Tapi kalau iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, zikir kita kuat, ibadah kita kuat, maka mereka tidak sanggup apapun dengan diri kita. Ma'asyaratul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis yang lain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarin. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka jangan sampai membiarkan orang lewat di hadapannya, cegah dia. Tapi kalau dia enggan untuk dicegah, falyuqatilhu, maka boleh engkau memeranginya. Maka bersamanya ada al-qarin, ada jin yang bersamanya, ada teman jin yang bersamanya, yang tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Awtar, bahwa fa inna ma'ahul qarin, artinya as-sahib as-syaitan, yang menyertainya selama ini syaitan yang ada pada manusia dan tidak pernah meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama menjelaskan, lalu apa tugas qarin selain daripada memberikan was-was itu? Ada juga yang mengatakan bahwa ketika manusia tertidur dan dia lupa berwudu, lupa membaca doa, lupa untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun tidur begitu saja, maka terkadang qarin ini masuk dalam mimpinya. Terkadang dia kemudian dalam mimpinya menyerupai binatang seperti ular ataupun
orang yang hitam yang menakutkan, atau sejenis binatang-binatang buas. Pokoknya dia tasyakul dalam mimpi kita sehingga menakut-nakuti kita, sehingga kemudian dengan masuknya dia dalam mimpi kita itu kemudian memberikan mimpi-mimpi buruk sehingga kita akhirnya ketakutan. Ya, karena tugas syaitan itu juga salah satunya adalah menakut-nakuti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa catatan tentang masalah qarin ini. Yang pertama, qarin ini adalah syaitan yang dikuasakan kepada setiap manusia untuk mencelakakan manusia dan menyesatkan manusia. Ingat, tidak ada qarin yang baik. Karena saya pernah melihat di salah satu tayangan YouTube gitu ya, bahwa ada seseorang yang penampilannya Islami. Dia mengatakan bahwa aku sudah menundukkan qarin saya. Tidak, Anda tidak mungkin menundukkan qarin. Ya, qarin itu akan tunduk kalau Anda di atas ketaatan saja. Dia tidak bisa menyerang kita lewat was-was. Tapi kalau seseorang itu lagi futur, karena manusia tidak mungkin semangat ibadah terus, pasti sewaktu-waktu akan futur. Lah, futur datang dari mana? Qarin itu yang membuat kita futur, sehingga kita malas untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kita baca, bahwa tidak ada amalan qarin itu kecuali hanya berikan was-was. Artinya dia tidak menyakiti secara badan. Dia tidak menyakiti secara badan, karena jin-jin itu kan tugasnya banyak. Macam-macam tugas itu. Ada khusus jin itu yang menyakiti kita, entah dia diutus oleh tukang-tukang sihir, oleh paranormal untuk menyantet kita, naudzubillah gitu ya. Maka itu jin khusus menyakiti kita. Tapi qarin itu tugasnya lain, dia hanya untuk memberikan was-was saja, menakut-nakuti kita supaya kita malas ibadah, supaya kita berbuat jahat, supaya kita berbuat zalim, itu saja. Dan itu kembali kepada kekuatan iman seorang hamba. Karena bagaimanapun tipu daya syaitan qarin ini bisa kita kalahkan dengan mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seseorang wanita khususnya sedang haid ataupun istihadhah, ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada yang mengatakan bahwa istihadhah seorang wanita itu dikarenakan perbuatan qarin. Istihadhah dengan haid beda. Kalau haid memang kebiasaan wanita, setiap bulan pasti keluar, entah seminggu, entah 5 hari. Tetapi biasanya orang setelah haid kemudian datang istihadhah, darah yang menyusul, yang warnanya beda dengan darah haid, baunya beda dengan warna haid, kekentalannya beda dengan darah haid. Adapun perbedaannya, kalau istihadhah masih boleh sholat, boleh puasa, cuman dia disuruh mandi 1 kali, dan setiap kali sholat dan juga ibadah yang lainnya dicuci saja tempat najisnya. Tapi kalau haid tidak boleh. Lah, ada yang mengatakan bahwa istihadhah itu bisa saja perbuatan qarin. Karena Nabi SAW menyebutkan di beberapa riwayat, ada yang mengatakan hadza minasyaitan, istihadhah itu dari syaitan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan hadza irqun. Kemudian raqsun minasyaitan. Kemudian dalam riwayat yang lain juga hadza minasyaitan, itu bagian daripada syaitan. Kenapa demikian? Karena orang dibuat was-was. Apalagi orang tidak punya pengetahuan tentang masalah haid dan istihadhah. Disangkanya istihadhah itu haid, akhirnya dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, padahal wajib bagi dia salat, wajib bagi dia istihadhah. Makanya ini perlu ilmu untuk melawan qarin ini. Kalau tidak, Anda kemudian terjatuh para wanita meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Yang harusnya Anda salat, Anda tinggalkan salat. Yang harusnya Anda puasa, Anda tinggalkan puasa, karena tidak bisa membedakan mana haid, mana istihadhah. Ya, ada juga yang mengatakan seperti itu, dan itu adalah perbuatan qarin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah kemudian qarin ini mengikuti manusia sampai wafat, ketika manusia wafat ini kemudian qarinnya ikut wafat? Wallahu alam.
Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ditinggalkan kecuali, tidak dibawa ke dalam kuburan kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan. Dan di sini tidak ada lafaz qarin juga ikut masuk ke kuburannya. Artinya ketika manusia wafat, maka qarinnya akan keluar dan akan bertugas lagi menjadi hamba iblis dan mencelakakan manusia. Makanya saya teringat dengan as'ilah. Saya suatu ketika waktu saya belajar di Yaman, saya bertanya kepada Syekh Adnan, salah satu guru saya. Jadi ketika saya bercerita tentang peristiwa di kampung, jadi ada seorang preman meninggal dunia, kemudian karena mabok overdosis meninggal dunia. Kemudian setelah dia 1 hari meninggal dunia, heboh di kampung itu bahwa rupanya orang ada yang melihat bahwa preman itu hidup lagi sedang nongkrong di jembatan. Dan berita ini dari mulut ke mulut akhirnya kemudian menyebar. Namanya orang kampung zaman dulu beda dengan orang kampung zaman sekarang, pada takut. Pertanyaannya, apakah mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi, kemudian nongkrong di atas jembatannya? Nah, ini saya tanyakan kepada salah satu masyayikh yang di Yaman, Syekh Adnan hafizahullah, tadi mengatakan bahwa boleh jadi itu qarinnya. Karena yang bisa membentuk fisik orang itu mirip dengan orang yang meninggal itu adalah qarinnya. Karena qarin adalah sahibnya, temannya. Jadi dia terputus. Jadi yang sudah meninggal, tapi qarin itu keluar. Terkadang menakut-nakuti manusia dengan cara seperti itu, seolah-olah yang sudah meninggal hidup lagi, padahal itu qarinnya. Oleh karena itulah maka tidak ada hubungan orang yang sudah meninggal dengan qarin. Artinya qarin tidak masuk ke dalam kuburan. Dia ketika orang itu meninggal, dia keluar, kemudian dia tetap bertugas sebagaimana jin-jin yang kafir lainnya berusaha untuk menyesatkan anak Adam.